Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, Majelis Ta'lim Raudhatus Salihah, hari ini kita akan membahas tema yang cukup penting. Apa di antara temanya, ibu-ibu? Mencintai seseorang karena Allah. Kok bisa, Ustazah? Ini dibilang tema yang cukup penting. Ya, ini tema yang cukup penting. Karena di antara sarana yang Allah berikan kepada kita untuk bisa memasuki surganya Allah, bukan hanya sebatas dengan amal solih kita. Bukan hanya sebatas itu saja faktornya. Tapi di antaranya yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah itu karena rahmatnya Allah. Karena kasih sayangnya Allah kepada diri kita. Allah masukkan kita ke dalam surganya. Jadi jangan pernah menyombongkan amal soli. Oh, saya ahli tahajud. Oh, saya ahli puasa. Oh, saya ahli apa? Ahli sedekah. Ya, belum tentu amal soli kita itu bisa memasukkan ke dalam surganya Allah. Ya, bisa jadi kita masuk ke dalam surga itu bukan semata-mata karena amal solih, tetapi karena kasih sayang Allah. Kita diminta di dunia ini untuk beramal salih. Dan amal solih kita bisa mengantarkan ke dalam surganya Allah dengan disertai kasih sayang dari Allah. Dan di antara yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah, ibu-ibu, adalah ketika Allah berikan kesempatan kepada kita untuk diberikannya syafaat. Ya. Siapa yang memberikan syafaat? Allah. Melalui siapa? Melalui teman solihah kita. Masya Allah. Jadi ini penting banget. Ya. Kita punya teman solihah, punya bestie solihah. Ya. Dan kalau kita pengen bestie kita nanti membawa kita ke dalam surganya Allah, memberikan syafaat kepada kita pada hari di mana kita sedang membutuhkan syafaat, maka ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan ini yang harus kita pelajari. Ya, baik. Yuk, monggo Ustazah, mohon dibantu dibacakan hadisnya. Yuk kita pelajari yuk. Ya, yang jalan keempat, halaman 11 teman-teman, silakan dibuka. Arabnya aja bareng-bareng boleh. Bersama-sama Mbak, ibu-ibu. Ada halaman 11 dibuka. Oke. Yuk. Salatun man kunna fi wajadana bihinna halawatal imani man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuhdafa billah. Tiga hal, barang siapa memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai dari selainnya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Masya Allah, terima kasih Ibu, jazakillah khair, barakallahu fiik. Baik, teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dengan nomor hadis ke-16, Kitabul Iman. Jadi berarti kalau nomornya nomor 16 ini awal-awal, ya, di Kitabul Iman. Yang kedua, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini yang paling penting, Imam Muslim dan Imam Bukhari. Ya, Imam Muslim
nomor berapa? Nomor 43. Ya, insyaallah kalau hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, berarti insyaallah hadisnya kuat. Ya. Tetapi terkadang ada hadis yang tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari, belum dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Padahal kita tahu ya, Masya Allah Imam Bukhari itu kurang apa gitu ya. Beliau kalau sudah mencari hadis sahih kayaknya semuanya ada di situ ya. Ternyata yang namanya manusia itu tidak sempurna. Ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari ya, yang kita tahu Masya Allah Imam Bukhari itu seorang imam hadis yang luar biasa ya. Ternyata ada juga hadis yang belum beliau riwayatkan. Maka ya ada seorang syekh dari Yaman yang bernama Syekh Muqbil bin Hadi, seorang muhaddits ya, Masya Allah, beliau membuat sebuah kitab di mana isinya kitabnya adalah kitab hadis-hadis yang tidak ada di dalam kitab Bukhari dan di dalam kitab Muslim, hadis-hadis sahih. Ya, subhanallah teman-teman, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, saling menyempurnakan, ya, saling melengkapi. Dan kita tahu Masya Allah teman-teman, jasa para muhaddis itu orang-orang yang menyampaikan hadis kepada kita, itu jasanya besar sekali ya. Mereka ketika mempelajari satu hadis itu berhari-hari Mbak, melihat ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis yang tidak pernah ya Rasulullah SAW sabdakan, tuh nggak sejam 2 jam, tapi berhari-hari, dan sampailah hadis itu kepada kita. Berarti derajatnya hadis ini derajatnya adalah sahih ya. Bisa teman-teman pakai untuk berdalil ya. Baik, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dari hadis Anas bin Malik. Boleh ditambahkan, ini hadisnya Anas bin Malik. Dan sebagaimana kita tahu, Anas bin Malik itu adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW, di mana kedekatan beliau dengan Rasulullah SAW itu sangat dekat teman-teman. Lebih-lebih, Masya Allah ya, Anas bin Malik tinggal di rumahnya Rasulullah SAW. Anas, Masya Allah, dipilihkan oleh ibunya beliau yang super duper gitu ya, emak-emak ini Masya Allah. Siapa ibunya Anas? Ummu Sulaim. Ingat-ingat ya, ibunya Anas tuh Ummu Sulaim. Masih ingat kisahnya Ummu Sulaim? Seorang wanita yang begitu menghargai suaminya, memuliakan suaminya, Masya Allah ya. Nih kayaknya kisah Ummu Sulaim itu memang harus kita ingat-ingat. Kalau kita lagi ibu-ibu lagi nggak semangat ya melayani suami, lagi nggak semangat taat sama suami, ingat kisah Ummu Sulaim. Masya Allah, wanita salihah, seorang sahabiah yang begitu mentaati suaminya ya, sampai beliau harus mengolah kata agar suaminya tidak terkejut dengan keadaan yang sedang dialaminya. Dan sungguh tidak ada wanita salihah di dunia ini, tidak ada ibu salihah di dunia ini kecuali dia pasti memilihkan guru terbaik untuk anaknya, guru terbaik untuk putranya. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah ya, tadi saya perjalanan dari rumah ke sini, itu kita ngobrol-ngobrol biasa, ngobrol persiapan safdah. Insyaallah mohon doanya ibu-ibu, di akhir Januari ini kami ada amanah untuk kembali ke Jakarta ya. Jadi unik ya, orang Jogja ke Jakarta, orang Jakarta ke Jogja ya. Dan di sana nanti ada daurah parenting tentang memiliki karakter yang tangguh dari generasi strawberry ke generasi robbani. Bagi ibu-ibu yang punya teman-teman daerah Jakarta, Tangerang, boleh merapat ya. Insyaallah acaranya di mana tempatnya? Di Hall Sises apa ya? Di situ kayaknya ya. Di hallnya ya. Saya juga baru tahu ada hallnya ternyata. Dan saya berkata kepada suami bahwa ternyata ya, seorang anak yang memiliki karakter yang bagus itu, yang tangguh itu, tidaklah mereka diberikan karakter tangguh oleh Allah kecuali mereka punya teladan yang baik. Dari siapa mereka melihat sebuah karakter yang tangguh? Dari orang tuanya. Karena dalam sejarah itu ibu-ibu, subhanallah, dalam sejarah, anak-anak yang tangguh, yang mentalnya kuat, pasti punya ibu yang kuat. Ya, iya nggak ibu-ibu? Jarang loh. Kalau kita baca ya kisah para syuhada Badar, kisah para sahabat, jarang ada ya. Saya belum pernah menemukan anak yang Allah kuatkan mentalnya, ibunya melempem, ya, ibunya baperan. Nah, itu belum pernah tuh ketemu. Rata-rata dalam sejarah itu Masya Allah ya, ibu yang tangguh, ibu yang hebat, biiznillah anaknya juga hebat. Siapa yang menghebatkan? Allah. Ya, dan Allah berikan anak-anak yang hebat itu hadiah, bonus bagi orang tuanya. Masya Allah. Jadi kita berdoa ibu-ibu kepada Allah, semoga Allah jadikan kita orang tua yang tangguh, ya, orang tua yang Allah Azza wa Jalla ridhoi, sehingga nanti kita akan menghasilkan generasi-generasi yang lebih baik lagi, generasi-generasi yang tangguh.
Baik, kita lanjut bahwa ini hadis dibawakan oleh Anas bin Malik. Apa hadisnya? Salasun. Salasun artinya apa Bu dalam bahasa Arab? Masya Allah, pintar-pintar ya. Salasun. Ya Ustazah, wahidun gitu ya. Salasun, 3 ya. Salasun man kunna. Salasun 3 hal yang ketika kalian memilikinya. Coba liatin, di situ pakai domirnya apa ibu-ibu? Kunna atau hum? Kunna. Kunna itu untuk laki-laki atau perempuan? Aslinya perempuan. Ya subhanallah. Barang siapa yang memiliki 3 hal ini, diingat-ingat ya 3 poin ini, wajada bihinna halawatal iman, maka Allah akan berikan kepadanya manisnya iman. Dulu ibu-ibu, waktu saya belajar tentang manisnya iman tuh saya bertanya-tanya. Saya pengen tahu kenapa kok iman punya rasa ya? Dan rasanya tuh manis. Ada nggak ibu-ibu yang bertanya mungkin semodel dengan saya? Ada yang penasaran ya? Kok bisa? Kan yang punya rasa tuh makanan. Kok iman kok punya rasa manis gitu ya? Ternyata Allah jelaskan, ibu-ibu yang punya mushaf boleh dibuka di dalam surah Ibrahim ayat 24. Boleh dibuka silakan. Yang ada mushaf dibuka boleh. Yo Mbak Mia yo. Siapa aja boleh sih yang mau baca juga boleh ibu-ibu. Yo dibaca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Surat Ibrahim. Ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin asluha thabitun wa rabbuna fis-samaa. Masya Allah. Lihat ibu-ibu yuk kita tadabburi yuk. Bagus banget ini artinya. Jadi gini kata Allah itu. Alam taro kaifa daraballah. Ya, Allah itu seringkali di dalam Al-Quran itu membuat perumpamaan-perumpamaan. Masya Allah ya. Kenapa kok membuat perumpamaan-perumpamaan kata Ibnu Katsir? Karena manusia itu punya sifat fitrah jenuh. Kalau bahasanya Al-Quran itu bahasa tentang hukum semua, nanti rata-rata nggak mau baca Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran itu bahasanya bahasa baku semua, maka nanti akan ada kejenuhan. Allah sudah, Masya Allah ya, menyajikan dengan berbagai macam itu ya. Masya Allah ada kisah, ada hukum, ya enggak dalam Al-Quran. Bahkan ada perumpamaan, ada kalimat yang hakiki. Tujuan utamanya apa? Agar kita itu mau mentadabburi Al-Quran. Agar kita itu mau membaca Al-Quran. Tapi terkadang karena hati kita yang terlalu kotor, banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan setiap hari, akhirnya kita tidak diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghayati, mentadabburi, membaca Al-Quran itu sendiri. Bu, sekarang bulan apa ya? Rajab. Setelah Rajab bulan apa? Sya'ban. Setelah Sya'ban bulan apa? Bulan Ramadan itu terkenal dengan syahrul apa? Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Kalau tidak dari sekarang kita membiasakan diri kita membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, maka pas datang Ramadan kita ngos-ngosan Bu. Ya. Akhirnya timbullah pertanyaan, Ustazah, kalau Ramadan tuh lebih baik baca saja atau baca dan tadabbur? Ya. Mumpung masih ada waktu tadabburnya dari sekarang. Ibu-ibu latih, minta sama Allah. Ya Allah, kenapa ya saya kalau baca Al-Quran kok nggak jadi-jadi ya? Banyak banget rintangannya. Mau baca Al-Quran, akhirnya Al-Qurannya kalah, HP yang menang. Gitu ya. Kenapa? Karena nggak ditolong sama Allah ibu-ibu. Sekarang mulai deh kita minta sama Allah. Allahumma a'inni ala tilawatil Quran. Allahumma a'inni ala tadabburil Quran. Ya Allah, kalau nggak bisa bahasa Arabnya a'inni, saya minta tolong kepadamu. Agar saya dimudahkan untuk membaca Al-Quran. Agar saya dimudahkan untuk mentadabburi Al-Quran. Sehingga masuk bulan Ramadan, ayat-ayat yang ibu-ibu baca sudah dapat ibu-ibu pahami. Subhanallah, enak loh Bu. Kalau kita baca Al-Quran ngerti ayatnya tuh, ngerti artinya, maknanya tuh enak Bu. Ya, nggak cepet jenuh. Selama ini kita gimana? Gimana ibu-ibu? Saya nggak tahu ibu-ibu gimana. Baca Al-Quran paham maknanya? Hah? Belum? Mana nih? Paham maknanya A, paham maknanya B, belum. Pilih.
Belum, alhamdulillah. Masih ada waktu untuk kita mempelajari, mentadabburi Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu Allah turunkan untuk ditadabburi. Maka bagian dari bahasa Al-Quran adalah perumpamaan. Apa yang Allah umpamakan? Kata Allah, tidakkah ya engkau perhatikan? Berarti kita suruh memperhatikan. Alam taro. Ya, suruh mentadabburi Al-Quran, suruh diperhatikan. Al-Quran itu bukan hanya dibaca kemudian ditutup ya Bu ya. Tapi benar-benar diperhatikan satu ayat demi ayatnya, ditadabburi. Orang-orang yang suka mentadabburi Al-Quran, Bu, kemudian dia berjumpa dengan sebuah fenomena yang mungkin ada di dalam ayat Al-Quran, dia itu tadabbur. Ya, contoh misalnya, ibu-ibu lihat unta, pas umroh lihat unta. Kemarin ibu-ibu pas umroh lihat unta apa mboten? Lihat. Yang belum semoga Allah mudahkan untuk lihat unta. Di mana lihatnya? Di Mekah. Jadi kalau doa bukan ya Allah berikan kesempatan hamba untuk lihat unta. Allah kabulkan doa ibu-ibu. Di mana? Di kebun binatang. Iya. Iya. Di mana? Di kebun binatang. Kan kata Allah engkau berdoanya ya Allah berikanlah kepada hamba kesempatan untuk melihat unta. Ditambah ya Allah saya pengen lihat unta di Mekah. Gitu ya. Nanti Allah kasih. Atau ya Allah saya pengen lihat unta di mana? Di kota Madinah. Ya nanti Allah kasih. Ya Masya Allah. Terakhir saya lihat unta tuh di ini Bu. Terakhir kemarin di sumur. Itu juga saya baru tuh ke situ. Di sumur namanya Bi'run Aris. Sumur katanya di situ. Kemarin tuh kabar dari Mutawif. Di situ tuh para nabi. Kalau pas melewati sumur itu minum dari airnya. Coba aja Bi'run Aris. Ibu-ibu di Google apa tanya lah Bi'run Aris. Itu pun saya baru loh. Jadi kemarin tuh unik ya Masya Allah. Ada tempat-tempat sejarah ya, yang selama kami jadi pembimbing tuh baru ke sana. Namanya Bi'run Aris. Rasulullah SAW kalau melewati sumur itu, beliau juga minum dari air sumurnya. Ya, sedang direnov oleh pemerintahan Saudi. Ketemu nggak Mbak Mia? Bi'run apa namanya? Bir Aris ya namanya ya. Aris. Di situ apa katanya Mbak Google? Betul. Sumur Nabi. Karena setiap Nabi, katanya ya, setiap Nabi yang melewati Bi'run Aris itu minum. Ya, minum dari air yang ada di dalam sumur tersebut. Masya Allah ya. Tapi kita tidak boleh teman-teman mengkeramatkan sumurnya. Karena sumur itu adalah bagian dari makhluknya Allah. Ya enggak? Bagian air itu kan makhluknya Allah. Ya, jadi kita kalau mau minum ya tetap kita memintanya kepada Allah, bukan semata-mata kita meminta kepada air yang Allah ciptakan, gitu ya. Dan masya Allah itu keren banget. Di situ ada unta juga banyak tuh, masya Allah. Ya, nanti ketika ibu-ibu lihat unta, ibu-ibu biasa tadabbur Al-Quran, ibu-ibu akan lihat. Kita diperintahkan untuk bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah, ditadabburi. Masya Allah, unta tuh keren banget ya, teman-teman. Dari kakinya tuh kuat gitu. Saya kemarin tuh yang lain pada foto-foto gitu ya. Saya ngeliatin unta aja, tak liatin unta dari atas ke bawah. Alhamdulillah untanya nggak baperan gitu ya. Ini kok ada yang ngeliatin ya. Tak liatin gitu ya. Masya Allah ya. Allah tuh keren banget ya. Menciptakan unta, masya Allah ya. Itu berbeda dengan hewan-hewan lainnya. Jadi keker gitu. Unta tuh masya Allah, cengkraman kaki. Ya di padang gurun pasir tuh benar-benar nyengkram, masya Allah. Belum lagi masya Allah ada banyak ya, masya Allah. Allah menciptakan berbagai macam kelebihan yang Allah berikan kepada unta. Dan itu selaras dengan ayatnya Allah. Apa kata Allah dalam juz 30? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidaklah kalian melihat, kata Allah. Lihat tuh, lihat. Bagaimana aku menciptakan unta. Kita suruh lihat, bukan hanya sekedar biasanya nyun sewu ibu-ibu orang Indonesia itu, orang kita nih, ya itu kalau lihat unta, itu apalagi untanya dikasih apa tuh? Didandanin. Itu bukannya lihat gimana unta itu Allah ciptakan seperti apa? Foto. Ya. Naik unta terus foto-foto. Ya. Sampai lupa untuk tadabbur. Padahal yang diminta oleh Allah suruh apain? Tadabbur. Ya. Nanti fotonya diupdate jadi status. Itulah kita ya. Di besok nanti ibu-ibu kalau lihat unta dilihat dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ya masya Allah.